Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bliwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita yang kemarin dengan judul Arwah Pelakor Gentayangan. Cerita ini ditulis oleh Kak Tina Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Dengan nafas tersengal, ia sedikit lagi sampai di depan pintu. Tiba-tiba bukan suara ocehan anak kecil lagi yang ia dengar, melainkan suara tawa cekikikan. Marlin menggapai pintu dan langsung kembali menutupnya dengan rapat. Suara tawa itu masih terdengar. Lututnya tiba-tiba lemas mendadak dan sulit untuk digerakkan. Ia terduduk membelakangi pintu sambil menetralkan degup jantungnya. Entah makhluk apa yang bisa berubah wujud, Marlin tidak tahu. Tapi yang nyatanya untuk saat ini, ia begitu syok apa yang telah menimpanya. Saat Marlin sudah merasa cukup tenang, ia kembali berjalan ke pintu dapur. Namun sesaat, ia melihat siluet bayangan putih yang melesat begitu cepat. Ternyata, cara balas dendam cukup melelahkan. Gumam Marlin langsung menuju ke kamarnya. Ia ke kamar mandi dan bersih-bersih. Lalu setelahnya langsung merebahkan tubuhnya untuk menghilangkan rasa trauma. Ia memainkan ponselnya untuk memata-matai sosial media punya Ningrum ataupun Pian. Saat ini berselancar di sosial media, ia melihat sebuah unggahan dari Ningrum yang merupakan sebuah foto bergambarkan alat tes kehamilan dengan caption "Rasa syukur mendapat 2 garis merah". Tak terasa air mata Marlin menetes dari sudut matanya. Ia yang belasan tahun membina rumah tangga tak dapat kunjung hamil. Sedangkan sahabatnya tersebut baru beberapa bulan terakhir hidup bersama suaminya sudah mendapatkan hasil yang positif. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu suaminya kesampaian. Bisa meminang anak walaupun bukan dia yang menemaninya lagi. Ada rasa haru, namun ada juga rasa sakit bercampur marah. Ia tak bisa menjabarkan rasa itu. Ia hanya menangis menumpahkan rasa yang entah apa. Besoknya, Marlin hanya berdiam diri di rumah. Ia memilih untuk tidur seharian. Sejak semalaman suntuk, ia tak bisa tertidur, walau hanya sekejap. Pikirannya melayang-layang entah kemana, hingga sampai subuh matanya masih terbuka. Tentang pertemuannya dengan anak kecil jadi-jadian itu, sampai sekarang ia masih terbayang. Bayang dari wajah hingga tubuh, bahkan pakaian sang anak kecil tersebut. Jerah deh aku, malam-malam kesana, gumam Marlin sambil bergidik. Marlin bersantai di teras sambil menikmati teh hangat buatannya. Sebenarnya, ia kesepian seorang diri di rumah besar ini, tanpa ada pembantu untuk saling berbincang. Untuk saat ini, ia tak mau mencari ART. Ia takut tak bisa memberi gaji, dan pekerjaan lainnya pun masih bisa ia kerjakan sendiri. Mbak Marlin, sapa Bu RT dari luar pagar. Iya Bu, ada apa? Tanya Marlin berdiri sambil membukakan pagar. Tidak apa-apa, hanya ingin menyapa saja, jawab beliau tersenyum. Mari masuk Bu, kita ngobrol sebentar. Temani saya minum, pinta Marlin mempersilahkan masuk. Lain kali saja ya, kebetulan saya sedang sibuk. Lewat sini hanya kebetulan saja, gagah beliau menolak untuk bertamu. Oh ya sudah Bu, tapi lain kali harus mampir ya, kata Marlin tertawa terbahak-bahak. Bu RT hanya mengacungkan jari jempolnya sembari ikut tertawa bersamaan. Ia senang bisa mengobrol dengan orang-orang, tapi di daerah komplek perumahannya itu tak begitu banyak orang yang ia kenal. Marlin kembali masuk ke rumah dan kembali menutup pagarnya. Ia sedikit pusing dan butuh teman untuk mencurahkan segala isi hatinya. Namun sebuah pengkhianatan Ningrum membuat Marlin tak begitu percaya lagi dengan orang-orang. Marlin duduk di sofa ruang tamu. Ia harus memikirkan cara untuk mendapatkan koko Ningrum untuk dijadikan bahan selanjutnya. Cukup lama Marlin memikirkan hal tersebut. Lalu tiba-tiba ia teringat dengan Bilasmi. Ia berharap pembantunya itu bisa untuk dimintai pertolongan. Ia langsung menekan nomor telepon pembantunya, dan tak lama
Panggilan telepon dijawab. "Halo Bu Marlin, ada apa?" tanya beliau di seberang sana. "Halo Bi, boleh kita bicara sebentar?" kata Marlin meminta Bu Lasmi. "Ada apa memangnya Bu?" "Saya butuh bantuan Bibi. Jika bersedia, saya akan berterima kasih banyak," ucap Marlin. "Memangnya bantuan apa?" kekeh Bu Lasmi. "Saya butuh kuku ningrum, Bi," ucap Marlin. "Kuku?" "Iya, mungkin tak perlu saya jelaskan buat apa nantinya," kata Marlin. "Aku yang tebus mahal, Bi, tenang saja, asalkan Bibi bersedia membantu," lanjut Marlin. "Tapi Bu, memangnya buat apa dulu?" tanya Bu Lasmi ragu. "Bibi tidak perlu tahu, itu urusan saya. Bibi cuma saya minta mengambilkan kuku ningrum dan mendapatkan bayaran," jawab Marlin. "Tapi Bu, saya nggak berani," kata Bu Lasmi. "Padahal sangat mudah, Bi. Bukankah Bibi sedang perlu duit untuk anak Bibi yang sedang berada di rumah sakit karena penyakit itu?" tebak Marlin panjang lebar. "Hanya kali ini, Bi, saya mohon," kata Marlin memohon. "Baiklah, nanti saya usahakan, tapi saya tidak bisa janji," ucap Bu Lasmi dan langsung diiyakan oleh Marlin. Panggilan telepon dimatikan. Marlin menaruh dengan harapan besar kepada Bu Lasmi, karena untuk saat ini hanya beliau yang begitu dekat dengan Ningrum. Jika gagal mendapatkan Ningrum, maka Marlin menyerah. Namun bukan menyerah untuk berhenti, namun menyerah atas permintaan dari Mang Anto yang cukup sulit. Selama 2 minggu kemudian, Marlin yang mengintai Ningrum dari kejauhan atau melihat di sosial media Ningrum. Ningrum masih sama sakit cacar, tapi bedanya tubuhnya berisi sudah mulai agak kurus. Dari cerita yang ia dengar, Ningrum mabuk parah akibat hamil muda. Bahkan Bian begitu perhatian pada istri barunya itu dan membuat Marlin semakin murka. Di saat ia menatap foto Ningrum, tiba-tiba sebuah panggilan telepon berbunyi. Terpampang di layar sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Tanpa pikir panjang, Marlin segera mengangkat panggilan itu. Entah berita apa yang diucapkan pertama kali, Marlin begitu tak sabar. "Halo Bi, ada apa?" tanya Marlin. Setelah panggilan diangkat, terdengar suara dari seberang sana berucap, "Bu, saya sudah mendapatkan kuku Ningrum." Marlin tersenyum lebar. Akhirnya ia bisa menang membalas perbuatan pelakor itu. "Kapan mau diambil, Bu?" tanya Bu Lasmi di seberang telepon. "Saya mau kita ketemu saja, Bi. Bagaimana kita bertemu di pasar pagi? Soalnya jika saya yang ke sana malah dibentak-bentak Mas Bian lagi," terang Marlin. "Bisa nggak, Bi?" lanjut Marlin. "Bisa, Bu. Besok pagi saya kebetulan jadwalnya untuk ke pasar," kata Bu Lasmi. "Ya sudah, pokoknya Bibi simpan saja dulu baik-baik kuku itu. Nanti besok akan saya tebus," ucap Marlin tersenyum. "Baik Bu Marlin, terima kasih," jawab Bu Lasmi mengakhiri panggilan. Marlin menyiapkan uang yang lumayan banyak untuk diberikan pada pembantunya itu. Sekepok uang itu bisa dikatakan banyak untuk Bu Lasmi yang sedang membutuhkan. Besoknya, Marlin berinisiatif untuk ikut-ikutan menunggu tukang sayur komplek untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar. Karena selama ini tinggal di komplek perumahan itu, ia jarang bergaul. Tidak masalah baginya sesekali membuang waktu hanya untuk ikut-ikutan mengobrol dan bergosip yang tidak penting. Jam masih menunjukkan pukul 8 pagi, sedangkan ia dan Bu Lasmi sudah janjian pergi setengah jam lagi. "Mbak Marlin, mau beli sayur juga?" tanya Bu RT. "Iya Bu, sesekali pingin masak sendiri," kekeh Marlin. "Sebentar lagi datang si mamangnya. Duduk dulu nih Mbak," ucap Bu Danu. Marlin menuruti apa yang diperintahkan oleh Bu Danu. Sesekali ia ikut berbincang menanggapi ucapan ibu-ibu yang lain. "Mbak Marlin, betah nggak tinggal di komplek ini?" tanya Bu Danu. "Betah Bu, walaupun kadang kesepian tinggal sendiri," jawab Marlin. "Rumah besar gitu lebih baik tinggal ada yang nemenin Mbak, misalnya cari pembantu gitu," kata Bu Yuli menimpali.
Belum kepikiran cari pembantu, Bu. Memangnya kenapa, Bu, jika saya tinggal sendiri? Tanya balik Marlin. Gak apa-apa sih, apa gak takut gitu? Kekeh beliau. Biasa aja lah, Bu. Sejauh ini gak terjadi apa-apa. Aman saja, jawab Marlin. Komplek perumahan yang dihuni dari kalangan menengah ke atas itu, tipe rumahnya berbeda-beda, tergantung permintaan dari awal. Pihak perusahaan hanya menyediakan tanah dan tukang, sisanya boleh mau dibangun, contoh seperti apa yang diinginkan. Rumah yang kau tempati itu sebetulnya udah lumayan lama ditinggalkan pemiliknya loh, tutur Bu Waras. Masa sih, Bu? Tapi rumahnya terawat kok, jawab Marlin. Terawat sih, karena yang punya sering membersihkannya, timpal Bu Danu. Gak ada yang pernah ngeganggu kan, Pak? Tanya Bu Karsa. Tidak ada, Bu. Jangan aku nakutin deh, kekeh Marlin tertawa. Rumah satu lantainya itu memang tak pernah menampakkan hal-hal ganjil, walaupun beberapa buah kamar yang dibiarkan kosong dan dijadikan gudang. Marlin nampak asyik dan mudah bergaul dengan ibu-ibu yang lain. Dari cerita yang ia dengar, persis di belakang rumahnya itu tak jauh ada sebuah pemakaman tua, tapi sudah tidak kelihatan lagi karena rimbun dengan tanaman liar. Pernah buka pintu belakang gak, Mbak? Tanya Bu Karsa. Pernah, Bu, cuman hutan doang. Memang hutan, Mbak, tapi ada pemakaman yang ketutup di balik pepohonan itu, gak jauh dari rumpun bambu, kata Bu Karsa, mampu membuat Marlin terkejut. Ia tak pernah melihatnya secara langsung, namun ucapan Bu Karsa bisa dipercaya, karena samping rumah Marlin ialah rumah Bu Karsa. Gak banyak sih pemakamannya, lanjut beliau lagi. Marlin bergidik seorang diri, tak menyangka jika dirinya berani malam-malam ke hutan tersebut tanpa tahu ada kuburan lama. Memangnya tanah di belakang rumah itu milik siapa? Tanya Marlin. Punya developernya juga. Dulu ingin dilanjutkan pembangunan rumah di belakang itu, tapi gak jadi karena sengketa, jelas Bu Karsa. Marlin hanya menganggukkan kepalanya. Tak sia-sia ikut berkumpul dan lumayan membuat dirinya senang. Tak lama kemudian, tukang sayur yang ditunggu-tunggu datang. Marlin hanya membeli tahu dan tempe untuk ia goreng entah untuk kapan. Ia segera pamitan karena selanjutnya ia ingin ketemuan dengan pembantunya. Marlin meraih kunci mobil dan beranjak pergi menuju pasar yang sudah dijanjikan. Pilasmi, panggil Marlin yang sejak tadi tak sabaran menunggu kedatangan pembantunya. Sudah lama menunggu, Bu? Tanya Pilasmi tergopoh menghampiri Marlin. Tidak juga, Pi, jawab Marlin sambil memindai barang bawaan Pilasmi yang begitu banyak. Ini yang Bu Marlin pintakan, kata Pilasmi mengeluarkan benda berbalut tisu tersebut dari dalam dompet beliau. Marlin menerimanya dengan senyum yang merekah, dan ia kembali menyembunyikan benda tersebut ke dalam tasnya. Terima kasih, Bi, dan ini tanda terima kasih saya, ucap Marlin menyerahkan uang ke dalam genggaman wanita tua di depannya. Waduh, banyak banget ini, kata beliau melihat uang yang berada di tangan beliau. Ambil saja, Bi. Jarang-jarang bukan saya kasih bonus sebanyak ini, kata Marlin. Marlin dan Bi Lasmi banyak mengobrol berdua. Ada banyak pertanyaan yang dilontarkan Marlin tentang kondisi Narurum. Gimana caranya Bibi bisa ambil kuku tersebut? Tanya Marlin penasaran. Ya, ambil saja, Bu. Waktu itu Ningrum habis potong kuku dan Bibi yang membersihkannya, jawab Bi Lasmi dengan mudahnya. Biasanya Ningrum bukannya selalu ke salon. Iya, tapi dia masih sakit. Mungkin efek bawaan hamil juga, jawab Bi Lasmi dan mampu membuat hati Marlin kembali berdenyut. Akhirnya Mas Pian akan segera punya anak ya, Bi, kata Marlin dengan mata yang berkaca-kaca. Semoga juga Bu Marlin dapat pasangan lagi dan bisa hamil juga, ucap Bu Lasmi menenangkan Marlin yang sensitif masalah Ningrum. Marlin tertawa mendengar penuturan Bi Lasmi. Saat ini bagi Marlin, ia tak terlalu mengharapkan memiliki pasangan. Ia takut untuk menikah lagi lalu dikhianati kembali.
Pokoknya doa yang terbaik dia buat Bu Marlin, kata Pilasmi lagi meralat doa sebelumnya. Marlin mengamini doanya. Jika ia diberikan jodoh lagi, maka dengan senang hati ia menjalani takdirnya kembali. Tapi untuk waktu dekat ini, ia masih menutup hatinya. Kuku tersebut buat apa, Bu? Tanya Pilasmi, akhirnya mengutarakan pertanyaannya tersebut. Tak perlu tahu, Pi. Pokoknya, apabila saya butuh bantuan, yang penting Bibi harus bersedia, kata Marlin ragu untuk mengatakan sebenarnya. Walaupun ia tahu jika Pilasmi sudah bisa menebaknya. Pilasmi menganggukkan kepalanya. Beliau cukup menuruti apa kata majikannya, lalu mendapatkan uang. Tidak ingin tahu banyak atau ikut campur, walaupun beliau tahu benda tersebut untuk diapakan. Mereka berdua berpamitan. Marlin masuk ke mobil, sedangkan Pilasmi sudah dijemput ojek langganannya. Tak mau menunggu terlalu lama, Marlin langsung pergi ke rumah Mang Anto membawa persyaratannya. Maghrib, ia tiba di sebuah dusun tersebut. Ia menunggu cukup lama di teras rumah, menunggu lelaki tua yang bisa membantunya. Neng, maaf menunggu lama, ucap Mang Anto mempersilahkan masuk. Marlin menganggukkan kepalanya dan duduk di tempat biasa. Ia langsung berbicara ke intinya saja, tanpa basa-basi di awal. Oh, jadi sudah dapat, ucap Mang Anto. Iya, Mang, dan ini kukunya, jawab Marlin menyerahkan kuku. Seberapa yakin kamu jika kuku ini milik wanita itu? Tanya Mang Anto. Sangat yakin, Mang, jawab Marlin menganggukkan kepalanya. Kali ini Mang Anto kembali menuliskan sesuatu di kain putih, lalu diletakkan beliau kuku tersebut bersama rambut. Letakkan kembali ke rumpun bambu, ucap Mang Anto, dan lihat saja efeknya, lanjut beliau. Marlin menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia tak mau membuang-buang waktu. Setelah ia langsung pamit pulang untuk menyelesaikan tugasnya. 1 minggu berlalu, Marlin dapat kabar jika Ningrum keguguran. Ia tertawa terbahak-bahak dengan puas menertawakan musibah tersebut. Kenapa bisa keguguran, Pi? Tanya Marlin menanyakan langsung di telepon. Pilasmi menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu, sehingga membuat kandungan Ningrum jatuh. Beliau berbicara panjang lebar kejadian yang menimpa majikannya. Ningrum sering teriak-teriak kesakitan, cacarnya malah tambah parah, dan jadi luka basah bercampur nanah. Katanya seluruh badannya gatal-gatal yang tak bisa ditahan, apalagi bagian intinya, jelas Pilasmi. Oh, kasihan sekali ya, Pi, kata Marlin tersenyum mengucapkannya. Saya harap sakitnya Ningrum bukan ulah Bu Marlin. Kasihan Ningrum, ucap Pilasmi mampu membuat Marlin marah. Ucapan menohok Pilasmi membuat Marlin sedikit marah dan tersinggung. Maksud Bibi apa? Mengatakan jika saya yang membuatnya, kata Marlin. Saya hanya berharap bukan Nyonya. Belum sempat pembantunya itu meneruskan ucapannya, Marlin langsung mematikan teleponnya. Marlin mengembuskan nafasnya kasar. Tak percaya jika pembantunya kepercayaannya itu malah membela sang pelakor. Tapi ia cukup puas mendengar penuturan pembantunya itu. Ningrum sakit lebih parah, dan yang membuat ia lebih senang lagi, perempuan itu juga keguguran. Marlin berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ia bingung untuk berbuat apa lagi, karena masih belum cukup Ningrum menanggung sakit yang biasa saja. Ia ingin wanita perebut itu diceraikan dan diusir oleh Bian. Entah bagaimana caranya, ia akan berusaha membuat perempuan itu lebih merasakan yang lebih sakit lagi. Marlin segera pergi ke pasar menuju toko pakaiannya yang terdapat 2 toko yang saling bersisian. Berbincang dengan 2 karyawannya lumayan mengurangi rasa sepinya. Setelah menjelang sore, maka Marlin akan pulang ke rumah dan tinggal di rumah yang besar dengan sendirian. Bu, toko sepi banget akhir-akhir ini. Orang-orang lebih memilih belanja online, keluh salah satu karyawannya. Betul Bu, dari pagi hingga sore ini baru laku 1 baju, saut Mira yang menjaga toko yang di samping. Marlin hanya diam saja. Ia juga bingung mau bagaimana lagi. Kalau menuruti pandangan saat ini lumayan susah bagi Marlin, perlu banyak waktu.
Setelah toko tutup, Marlin pulang ke rumahnya. Terasa hampa dan tidak ada yang bisa diajak ngobrol. Ia langsung ke kamar untuk merebahkan bobotnya yang terlalu lelah menghadapi semuanya seorang diri. Di tempat yang berbeda, di kediaman Bian, Ningrum masih mengurung dirinya. Bahkan Bian menjadi bahan amukan Ningrum. Ia terlalu stres, tubuhnya setengah membusuk, janinnya keguguran. Padahal baru beberapa waktu lalu kebahagiaan datang menyelimuti mereka. Bian juga bingung dengan keadaan sang istri. Padahal sudah berobat, bahkan dirawat di sebuah rumah sakit. Tapi hanya membaik beberapa hari. Jika kembali dibawa pulang ke rumah, maka penyakitnya kambuh lagi. Jika kembali dibawa pulang ke rumah, maka penyakitnya kembali kambuh. Tubuhku gatal banget, Mas. Tolong aku, ucap Ningrum frustasi. Jangan terlalu garuh, sayang. Nanti tambah parah. Lihat lukanya, jawab Bian yang juga tak kalah frustasi melihat keadaan Ningrum yang memburuk. Sakit, Mas, bekik Ningrum dengan mata yang memerah. Tolong aku, Mas, sakit, perih, panas, Mas, rintih Ningrum. Sakit, Mas, lirih Ningrum sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke arah bagian sensitif. Sakit, Mas, ngilu, kemaluanku sakit, geluh Ningrum dengan suara yang menggigil. Bahkan keringat mengucur deras. Bisa dikatakan akhir-akhir ini lebih parah. Bahkan mampu membuat Ningrum guling-guling di atas kasur. Agar sedikit saja bisa mengurangi rasa gatal, perih dan juga panas di sekujur tubuhnya. Kita ke rumah sakit lagi, sayang. Sekarang juga, ucap Bian membantu Ningrum bangkit dan diikuti oleh Bilasmi di belakangnya. Antar aku ke rumah sakit yang terbaik, Mas. Pinta Ningrum. Mereka pergi ke rumah sakit saat pukul 1 dini hari. Bian tak sanggup melihat sang istri terus berteriak histeris sampai semalaman penuh. Sedangkan Bilasmi dipinta untuk jaga rumah dan berdoa di rumah saja tanpa perlu ditemani. Di samping perjalanan Ningrum terus merintih kesakitan, perih, gatal, dan sakit ia rasakan bercampur menjadi satu. Saking sakitnya, ia tak sadar jika memacu tak jelas. Bian terus melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar bisa secepatnya sampai di sebuah rumah sakit. Tahan ya, sayang, sebentar lagi kita akan tiba, ucap Bian sesekali melirik istrinya yang sudah terkulai lemas. Membutuhkan waktu yang lumayan lama. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah sakit. Ningrum langsung dilatih ke ruang IGD untuk diperiksa. Bian menjelaskan jika awal mulanya Ningrum hanya tengah mengalami suka cacar biasa, tapi lama-lama sekali cacarnya bertambah buruk. Dokter yang berjaga langsung menangani Ningrum yang sudah tak bisa bersuara lagi. Sekedar berteriak kesakitan saja ia sudah tidak mampu. Yang terdengar hanya suara lirihnya yang meringis kesakitan. Bertahan ya, sayang, ucap Bian menggenggam tangan Ningrum. Luka cacar tersebut menjalar ke seluruh tubuh Ningrum. Cacar kemerah-merahan bercampur air dan nanah. Beberapa bekas cacar nampak berlubang kehitaman, mengeluarkan darah yang berbau amis bercampur bau busuk. Bahkan rupa wajah Ningrum terlihat membengkak jauh lebih besar. Jika dipegang seakan mengeras. Ada banyak bekas garukan yang menambah luka tersebut kian membesar. Apapun Ningrum sebelumnya memiliki alergi. Iya, setahu saya memang punya alergi. Ia tak tahan dengan cuaca dingin, maka bentol-bentol kemerahan akan timbul di tubuhnya, jawab Bian. Setelah Bian menjelaskan, tak ada pertanyaan selanjutnya lagi. Padahal ia ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang penyakit Ningrum. Istrinya sudah lebih mendingan setelah disuntik dengan cairan apa, tapi Ningrum sudah jauh lebih tenang. Bian tak dapat istirahat. Setelah pulang bekerja, ia disambut dengan rintihan Ningrum, ditambah teriakan Ningrum yang meminta pertolongan. Semalaman suntuk, Bian terus terjaga. Khawatir istrinya akan terbangun dan mendapati dirinya tak ada di sampingnya. Entah kenapa, tergelitik di hati Bian jika yang dialami Ningrum bukan karena alergi biasa, tapi ia menepis jauh-jauh pikiran buruknya. Di tempat yang berbeda, hampir subuh, Marlin masih terduduk di depan rumpun bambu
tanpa penerangan sedikitpun. Ia menumpahkan keluh kesah dan rasa sakit hatinya di malam yang disertai gerimis. Ia menangis, tergugu sambil menundukkan kepalanya ke bawah, tanda ia sedang merasakan hawa berbeda yang datang menemui dirinya. Di depannya terdapat sesajen berupa bunga-bungaan dan juga beberapa makanan pemanggil makhluk gaib. Sakit rasanya dikhianati sahabat dan suami sendiri, di saat orang-orang kepercayaan malah bermain di belakang dengan cara diam-diam. Tanpa aku tahu, mereka bercinta di saat aku lengah. Aku ingin pelakor itu merasakan akibatnya. Marlin terus menangis. Tak dihiraukannya, gerimis berubah menjadi deras, dan ia menutup telinga ketika bermacam-macam suara terdengar tengah mengelilingi dirinya yang menumpahkan rasa yang saat ini. Marlin mengambil celana dalam milik Ningrum dan mengiris-ngirisnya dengan pisau cutter yang tajam. Marlin senang sambil menyunggingkan senyumnya. Nikmatkan rasanya ketika kemaluanmu kesayat-sayat. Bukan hanya menggunakan pisau cutter, tapi ia membawa benda tajam lainnya seperti silet. Sepertinya pisau cutter terlalu sakit. Apa ku ganti saja dengan silet? Kekeh Marlin. Santet yang menggunakan celana dalam Ningrum ia dapatkan dari dukun lain, sedangkan santet dari Mang Anto masih ia kerjakan. Tapi ia merasa hasilnya biasa saja. Bisa disebut kurang puas, karena Ningrum hanya mengeluhkan gatal-gatal. Ia hendak Ningrum merasakan yang lebih pedih lagi. Maka setelah melihat Bian dan Ningrum pergi berobat bersama, ia tak sengaja melihat dua pengkhianat itu. Sakit hatinya kian bertambah, apalagi Bian begitu sangat perhatian kepada Ningrum. Sepertinya sudah cukup permainan ini. Baiklah, kita lanjutkan malam nanti. Lirih Marlin beranjak pergi meninggalkan celana dalam yang ia sembunyikan di antara sela-sela rumpun bambu. Walaupun beberapa kali ia ditampakkan oleh pemandangan di luar narar, entah kenapa ia sudah tidak begitu takut lagi. Baginya sudah biasa, hanya saja ia sedikit terkejut jika ada yang tiba-tiba muncul. Marlin mendapatkan kenalan dukun yang jauh lebih hebat dari Mang Anto, namanya Mbah Waro. Berada cukup jauh, ia menyandangi kediaman dukun tersebut. Bagi Marlin yang benar-benar bisa disebut dukun ialah Mbah Waro. Beliau bisa membantu banyak, bahkan hasilnya bisa langsung terlihat di depan mata. Berbeda dengan Mang Anto yang bisa dikatakan hanya setengah-setengah membantu dan hasil kerjanya tidak begitu memuaskan. Tapi benda yang ia sembunyikan di sela-sela rumpun bambu sesuai penuturan Mang Anto masih ia kerjakan. Baginya tak masalah benda tersebut terus tertanam di sana, biar Ningrum mendapatkan rasa sakit yang berlipat-lipat. Santet celana dalam dan berupa foto ia lakukan setiap malam seorang diri dengan membawa sesajen yang diberikan sebagai sesembahan. Rutinitas Marlin seperti biasa, ia akan pergi ke toko setiap harinya untuk membantu karyawannya. Wajah Bu Marlin jauh lebih bersinar hari ini, puji Tuti. Masa sih? Biasa saja, malah gak pakai bedak nih, jawab Marlin tersipu. Gimana? Sudah ada laku? Tanya Marlin. Alhamdulillah sudah ada, Bu, jawab Tuti. Syukurlah, jika toko ini terus sepi, maka mau tak mau saya harus menutupnya dan memberhentikan kalian, terang Marlin. Ya jangan gitu dong Bu, kasihan kami. Apalagi kami sudah bertahun-tahun ikut kerja, kata Yuli. Iya, semoga itu tidak terjadi, jawab Marlin tersenyum. Siang itu, Marlin membelikan makanan untuk kedua karyawannya, sekalian juga buat dirinya. Tanpa sengaja saat ini membeli makanan, ia bertemu dengan Bian yang juga membeli makanan yang sama. Mas Bian, lirih Marlin. Bian menoleh ke sumber suara. Pandangan mereka bertemu. Cukup lama Bian menatap Marlin. Seperti dulu ia menatap dirinya penuh cinta. Marlin? Ningrum mana mas? Tanya Marlin berbasa-basi memperhatikan sekitar. Ningrum sakit dan sedang dirawat di rumah sakit, jawab Bian mengebuskan nafasnya. Sakit? Ya udah mas, semoga Ningrum cepat sembuh, ucap Marlin sengaja pura-pura baik dan perhatian pada mantan sahabatnya itu agar ia bisa menggali lebih banyak lagi informasi tentang Ningrum. Iya, Marlin, apa kau tidak marah lagi pada kami? Maksudnya, apa sudah bisa memaafkan kami? Tanya Bian menatap Marlin.
Iya sedikit mas. Aku akan berusaha memaafkan kalian, cicit Marlin. Terukir senyum Bian sambil memegangi kedua tangan Marlin. Terima kasih Marlin. Kuharap kamu berniat untuk menjenguk Ningrum di rumah sakit, ucap Bian. Baiklah mas, nanti aku kabari jika ingin menjenguk Ningrum. Mau tidak mau, Ningrum tetap sahabatku juga. Kami bersahabat sudah lama, jadi dia seperti saudaraku sendiri, kata Marlin tersenyum membalas tatapan Bian. Mereka berpamitan. Marlin menuju tokonya kembali dengan rasa yang sulit diartikan. Tapi ada untungnya juga ia bersandiwara di depan Bian, dan sangat menguntungkan bahwa Bian begitu percaya atas penuturannya barusan. Tunggu aku menjengukmu, wahai sahabatku, ucap Marlin terbahak-bahak sembari memikirkan permainan selanjutnya. Setelah cukup lelah seharian bersikutat dengan pekerjaan di toko, Marlin merebahkan tubuhnya sejenak. Sebentar lagi akan masuk maghrib. Malam ini, ia akan kembali ke belakang rumahnya untuk menyalakan dupa dan memberikan sesajen untuk penunggu rumpun bambu agar menjaga benda-benda yang ia tanam di sana. Saat ia beristirahat di kamar, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk beberapa kali dan terdengar panggilan yang ia kenali. Iya, tunggu sebentar, kata Marlin melangkahkan kakinya keluar. Saat pintu terbuka, terlihat Bu Weni, tetangga seberang rumahnya, sedang menenteng sesuatu. Ini buat Mbak Marlin. Tadi saya bikin acara yasinan, ucap Bu Weni menyerahkan bungkusan hitam. Wah, terima kasih banyak Bu. Pantesan saja tadi saya lihat banyak orang di rumah jenengan, jawab Marlin menerima bungkusan yang berisikan makanan dan juga kue-kuean. Sama-sama Mbak, ucap Bu Weni tanpa celingak-celinguk memperhatikan keadaan di dalam rumah Marlin. Masuk dulu Bu, tawar Marlin. Tidak Mbak, saya ingin pulang saja. Di rumah banyak kerjaan beres-beres. Semoga suka ya dengan masakan saya, tolak Bu Weni tersenyum. Iya Bu, pasti suka. Aromanya wangi banget ini, jawab Marlin tersenyum. Masih sama dengan pandangan Bu Weni yang terasa aneh. Maka Marlin bertanya, kenapa Bu? Kok lihat rumah saya segitunya? Tanya Marlin. Ada siapa memangnya di dalam Mbak? Ada tamu juga ya? Tanya Bu Weni. Gak ada siapapun Bu, cuma saya sendiri, baru pulang dari toko, jawab Marlin. Bu Weni memicingkan matanya, terus memperhatikan keadaan rumah Marlin dengan pintu yang terbuka lebar. Seriusan gak ada orang? Saya rasa tadi ada yang lewat, kakek Bu Weni. Gak ada Bu, saya gak berani bawa orang lain masuk juga, jawab Marlin. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu. Noh, udah dipanggil anak saya, ucap Bu Weni meninggalkan pelataran rumah Marlin. Seperginya Bu Weni, Marlin segera menutup pintunya kembali. Ia geleng-geleng kepala melihat tingkah Bu Weni barusan. Padahal sejak tadi ia hanya sendiri, tidak ada yang masuk. Dasar perempuan tua, penglihatan dapur remaja, gumam Marlin membuka bungkusan tersebut dan langsung menikmatinya di meja makan. Setelah Isya, ia bersiap menyalakan dupa dan meletakkannya di bawah rumpun bambu. Pekerjaan begini harus ia lakukan setiap harinya agar santet tersebut berjalan sesuai fungsinya. Marlin menyalakan senter dan memperhatikan benda-benda tersebut yang ia letakkan di sela-sela pohon bambu dan taburan berbagai macam bunga. Ia menarik celana dalam Ningrum dari sela bambu dan mengambil sebuah silet sebagai permainannya. Mungkin 2 atau 3 sayatan sudah cukup untuk membuatnya sakit, kata Marlin dengan senyuman yang mengerikan. Rasa takutnya sudah hilang dan berganti dengan rasa dendam yang semakin hari kian bertambah. Marlin menyadari jika dia tidak seorang diri di hutan ini. Namun beberapa sosok datang menghampiri Marlin meminta makanan yang sudah Marlin sediakan. 1 sayatan, 2 sayatan, dan 3 sayatan, kekeh Marlin dengan senyuman yang lebar. Selesai. Lanjutnya lagi kembali meletakkan celana dalam tersebut di sela-sela pohon bambu yang penuh bulu-bulu halus, dan itu nantinya akan berefek kepada Ningrum yang merasakan gatal yang menggila di area kemaluannya. Marlin berjalan menuju pintu belakang dengan santainya. Baru beberapa langkah ia meninggalkan tempat terkutuk tersebut,
Ia sudah tahu jika banyak makhluk yang mengelilingi makanan yang ia sajikan tersebut. Terdengar persis di belakangnya suara-suara erangan dan kecapan yang begitu menikmati. Tak perlu bagi Marlin untuk menengok ke belakang. Dari suaranya saja ia sudah bisa menebak jika makhluk yang berada di belakangnya adalah genderuwo. Setelah melakukan pekerjaan tadi, Marlin kembali ke kamar dan mengganti pakaiannya dan bersegera pergi ke tempat sebuah pedesaan, desa yang cukup jauh. Desa Beringin namanya, tempat kediaman dukun yang telah membantunya. Mbah Waro nama beliau. Bukan hanya membayar imbalan berupa uang seperti yang dipinta Mang Anto, tapi dukun kali ini sedikit meminta lebih dari tubuhnya. Marlin tersenyum memindai tubuhnya yang cantik sambil berkata, "Tak masalah, aku harus mengeluarkan uang yang banyak atau menyerahkan tubuhku pada dukun itu, karena hasilnya sangat memuaskan." Marlin menuju kediaman rumah dukun itu, bukan hanya untuk memberikan uang sebagai imbalan, tapi juga tubuhnya juga digadaikan. Sukarela ia menyerahkannya demi kepuasan balas dendamnya, dan juga kepuasan karena ia sudah lama tidak disentuh. Rumah sederhana yang ia tuju sebentar lagi sampai. Dukun parubaya itu rupanya sudah menunggu Marlin dengan senyuman lebarnya. Tanpa basa-basi, sesuai perjanjian di awal, maka Marlin pasrah akan perlakuan dukun tersebut. Lumayan hebat, nikmat yang ia rasakan tidak ada bedanya dengan bersama Bian dulu. Ia hanya menghayal dan memikirkan mantan suaminya itu. Apalagi saat ia berhubungan intim dengan dukun itu, ia begitu menikmati, karena yang ada di dalam hayalannya, kini ia sedang bersama suaminya. Pagi-pagi, Marlin tersenyum dan pikirannya sudah tidak kusut seperti biasanya. Ia bertekad jika mulai hari ini ia akan menjalankan perannya, yaitu pura-pura baik dan perhatian kepada sahabatnya yang kini masih terbaring di rumah sakit. Marlin hanya ingin tahu keadaan Ningrum saja. Yang jelas, jika Ningrum berada di rumah sakit, maka permainan yang ia kerjakan tidak dilakukan sementara. Beberapa waktu, Ningrum akan merasa jauh lebih baik, lalu diperbolehkan pulang kembali, dan saat Ningrum sudah berada di rumah, maka Marlin dengan puas mengirimkan santet tersebut. Ia berencana akan menjenguk Ningrum kala sore nanti, sebelum ia pulang ke rumah. Sedikit banyaknya, ia masih berusaha kembali merebut Bian, karena suaminya itu susah dilupakan. "Hari ini barang banyak yang masuk. Coba nanti bantu cek ya. Sekalian nanti dipajang yang baru-baru," kata Marlin kepada kedua karyawannya. "Oke, siap Bu," jawab mereka kompak sambil mengacung-acungkan jempolnya ke atas. Marlin juga turut membantu. Penjualan kembali ramai, karena ia menjualnya diselingi dengan online, seperti yang orang-orang kerjakan. "Bu, hari ini ada barang yang dikirim, tapi masih satu kota nih," ucap Tuti. "Iya, nanti kita pakai kurir saja. Kalian tak perlu mengantar, jaga toko saja," jawab Marlin yang nampak sibuk mendisplay barang. Sibuk di toko, tiba-tiba panggilan telepon Marlin berbunyi. Ia tersenyum lebar ketika nama yang terpampang ialah nama yang ia tunggu-tunggu sejak tadi. "Halo Mas Bian, ada apa?" tanya Marlin. "Ningrum pengen ketemu kamu. Apa kamu bisa menjenguknya? Ada hal yang ingin ia bicarakan," terang Bian dari seberang sana. Marlin sengaja tidak menjawabnya langsung. Ia ingin mantan suaminya itu memohon kepadanya dahulu. "Ningrum mau minta maaf, Lin. Jenguklah dia ke sini," ucap Bian lagi. Baiklah, nanti aku ke sana, Mas. Tapi sekarang aku masih sibuk di toko. Nanti jika sudah sampai di depan rumah sakit, nanti aku telepon," jelas Marlin. "Iya, nanti jika sampai di parkiran telepon saja. Nanti aku yang jemput," jawab Bian yang sebetulnya ia berniat ingin menyatukan dua sahabat itu lagi. Bian merasa jika Ningrum sedang kesakitan, maka kadang-kadang istrinya itu memanggil nama Marlin. Entah itu rasa bersalahnya atau apa, tapi Bian merasa jika Ningrum perlu Marlin saat ini untuk mensupport dirinya yang tengah sakit. "Ya sudah, aku tunggu ya nanti," ucap Bian mengakhiri panggilannya. Ia akan berpura-pura baik dan memaafkan mereka.
Namun di sisi lain ia hanya ingin kembali masuk di kehidupan dua orang pengkhianat itu agar lebih mudah merusak keduanya. Sudah sore, saya pamit pulang duluan ya. Nanti kunci kamu aja yang bawa ya Tuti, kata Marlin. Iya bu, siap, jawab Tuti yang masih sibuk mengeluarkan barang-barang lainnya. Marlin lebih dulu pulang ke rumah untuk mandi dan bersiap. Setelah menikmati secangkir teh hangat, ia langsung pergi ke sebuah rumah sakit di kotanya yang tidak begitu jauh. Marlin menyiapkan dirinya secantik mungkin tampil di depan Pian nanti. Ia juga memakai pakaian yang cukup seksi hingga nantinya mampu membuat Pian tak berkedip memandang dirinya. Halo mas, ini aku sudah di depan. Jemput aku ya, ucap Marlin. Iya, ini langsung ke depan nih, jawab Pian. Sempat menunggu beberapa saat, akhirnya Pian menghampiri Marlin. Tak lupa ia memberikan senyum terbaik kepada mantan suaminya itu. Aroma parfum dari tubuh Marlin mampu membuat Pian beberapa kali dengan susah payahnya meneguk ludahnya. Apalagi ia seorang lelaki yang sudah lama tidak mendapatkan kenikmatan itu sejak Ningrum sakit dan keguguran. Bahkan sampai sekarang Ningrum tak mau disentuh. Sedikit terkena kulitnya saja ia sudah mengadu kesakitan. Iya mas, aku sudah tidak sabar melihat Ningrum, ucap Marlin berjalan mendahului Pian. Sesampainya mereka di sebuah ruangan serba putih, terdapat tubuh Ningrum yang jauh lebih kurus. Bahkan bisa dikatakan tersisa hanya tulang yang berbalut kulit. Entah kemana daging di dalam tubuhnya yang dulu sangat berisi dan montok. Bahkan suaminya pun sangat terpukau dengan keindahan tubuh Ningrum dulu tanpa celah, yang ketika waktu lalu Pian membandingkan dirinya dengan sahabatnya tersebut. Ningrum, ini Marlin datang menjenguk, ucap Pian sembari mendekati Ningrum. Marlin pikir Ningrum sedang tertidur, tetapi kenyataannya tidak sama sekali. Perempuan itu hanya terdiam dengan mata yang sembab. Ningrum, ini aku Marlin, ucap Marlin menghampiri tubuh Ningrum. Ningrum mengalihkan pandangannya pada Marlin. Tatapan keduanya sempat bertemu. Marlin tersenyum, namun bukan senyum biasa, melainkan senyum yang menyerupai seringayan. Bagaimana kabarnya Ningrum? Maaf, aku baru tahu jika kamu sedang sakit, kata Marlin membuka percakapan. Ningrum menggeleng lemah. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya, sedangkan Pian masih berada di sisi Marlin. Ningrum akhir-akhir ini jarang bicara. Kalaupun ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya sebuah rintihan dan kesakitan, jelas Pian. Oh begitu, jawab Marlin singkat. Ditatapnya Ningrum penuh rasa jijik. Dari bagian wajah banyak luka porok yang menimbulkan bau tak sedap. Bahkan bagian tangan juga begitu. Mungkin seluruh tubuhnya sudah tersebar juga. Awalnya cuma kena cacar, tapi malah seperti ini, terang Pian seperti tahu yang dipikirkan oleh Marlin. Jadi aku sangat-sangat meminta maaf kepadamu atas semua kesalahan kami berdua dulu. Mungkin ini adalah balasannya untuk kami berdua karena telah menyakiti kamu dulu, Mar. Aku bersungguh-sungguh meminta maaf, ucap Pian dengan mata berkaca-kaca. Marlin terdiam beberapa saat, lalu pandangannya beralih kepada Ningrum yang juga menatap dirinya. Iya, sudah kumaafkan, jawab Marlin singkat. Aku harap kalian berdua bisa akrab dan sahabat seperti dulu, Mar. Tolong maafkan Ningrum, ucap Pian lagi. Marlin hanya menganggukkan kepalanya sambil menampilkan wajah sedihnya yang dibuat-buat. Melihat Marlin yang dengan mudahnya memaafkan, Pian dengan spontan tanpa sengaja langsung memeluk mantan istrinya itu persas di depan Ningrum. Marlin juga membalas pelukan Pian, walaupun sempat ia sedikit kaget atas perlakuan Pian yang tiba-tiba meraih tubuhnya. Marlin menatap Ningrum yang tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Ningrum sedang cemburu, tapi perempuan itu tak bisa banyak ngomong ataupun bergerak. Hanya tatapan matanya yang menyiratkan sebuah arti. Maaf Marlin, aku terlalu bahagia, ucap Pian melepaskan pelukannya. Iya mas, tidak apa-apa. Pokoknya doa yang terbaik aja hubungan kita ke depannya, jawab Marlin tersenyum.
Mas, bisa ambilkan aku minum? Pinta Ningrum tiba-tiba saat Marlin dan Bian sedang berbincang. Bisa sayang, ini minum dulu, jawab Bian langsung memberikan air putih. Mas, kapan kira-kira Ningrum bisa dibawa pulang? Tanya Marlin. Entahlah, tapi sejak beberapa hari ini Ningrum tidak mengeluhkan sakit lagi. Tapi kondisinya ya seperti itu, jelas Bian. Aku juga sedang kerja. Kalau bisa Ningrum dibawa pulang secepatnya saja. Soalnya jika di rumah sakit, tak ada yang jagain, terang Bian. Iya mas, aku setuju. Lebih baik dirawat di rumah saja. Kalau di sini cukup menguras waktu dan tenaga, usul Marlin. Dan di rumah ada Bilasmi yang jaga, jadi menurutku aman-aman saja, lanjut Marlin lagi, dan langsung disetujui oleh Bian. Sesekali Marlin mencoba mengajak ngobrol dengan Ningrum, tapi Marlin rasa Ningrum seperti malas diajak ngobrol. Bahkan tatapan Ningrum seperti marah kepada dirinya. Tubuhmu sudah kurus banget, Rum. Mana bau lagi? Ucap Marlin sembari menutup hidungnya saat mendekati Ningrum. Kenapa kau kesini, Marlin? Aku tak sudi dijenguk oleh kau, ucap Ningrum dengan suara yang bergetar. Bukan aku yang mau, tapi Mas Bian yang memintaku untuk kesini, jawab Marlin tersenyum. Bagaimana rasanya sakit begini? Ini azab untuk orang pengkhianat sepertimu, Ningrum, kata Marlin mengejeknya. Tidak lama Bian keluar dari kamar mandi. Lantas saat itu perdebatan mereka berhenti. Marlin langsung berpamitan pulang dan kembali diantar oleh Bian. Marlin kembali mendekati Ningrum dan berpamitan pulang. Lantas ia tersenyum ke arah Ningrum sambil membatin. Ini namanya santet yang manjur. Mari, aku antar kembali Marlin, kata Bian. Tidak perlu mas, aku bisa sendiri. Kamu di sini saja teman istrimu, tolak Marlin tersenyum. Tanpa diduga, ternyata Bian malah bersikeras untuk mengantarkan Marlin. Laki-laki itu malah meminta izin kepada Ningrum dengan membuat alasan yang jelas. Yuk Mar, aku antar. Sekalian mau beli minum dingin di luar, ucap Bian dan langsung diiyakan oleh Marlin. Mereka berdua berjalan berdampingan. Sesekali mereka terlihat obrolan basa-basi yang mampu membuat Marlin mengernyitkan dahinya. Kau sangat cantik, Mar, puji Bian. Cantik, ulang Marlin. Iya sangat, jawab Bian. Marlin tertawa mendengar penuturan mantan suaminya itu. Lelaki pengkhianat itu baru saja menyadari bahwa dirinya cantik karena terlalu sibuk memuji selingkuhannya. Kamu kemarin kemana saja, mas? Baru nyadar aku cantik? Atau memang tak pernah memperhatikan diriku dan sibuk selingkuh? Ucap Marlin menghentikan langkahnya dan menatap mantan suaminya itu. Bukan begitu Marlin, tapi jujur saja ya, kamu kali ini lebih terlihat cantik dan seksi, kata Bian menekankan suaranya saat mengucapkan kata seksi. Sekarang sudah beda mas. Jika dulunya aku suka dipuji kamu, sekarang aku muak mendengarnya. Ucapanmu sulit dipercaya, terang Marlin kembali melenggang pergi. Marlin tunggu, panggil Bian. Sudah ya mas, aku pamit pulang dulu. Cepat Ki, kamu kembali masuk ke dalam. Nanti malah dicari Ningrum, kekeh Marlin. Marlin meninggalkan Bian yang masih berdiri. Ia menarik sudut bibirnya dan berdecih jijik pada mantan suaminya itu. Dasar lelaki pengkhianat, nikmatilah istri barunya itu, gumam Marlin sambil melajukan mobilnya. Saat sejak ia menyimpan benda-benda aneh dan segala macam santet, Marlin merasa jika saat di rumah ia tiba-tiba merasakan hal mistis. Padahal ia tidak menyembunyikan benda tersebut di dalam rumah. Semua ia kerjakan di luar rumah. Entah kenapa ia akhir-akhir ini merasakan suasana yang berbeda. Padahal biasanya ia selalu tampak nyaman-nyaman saja. Masih berjalan ke dapur untuk mengambil minum dan duduk di meja makan bertemankan dengan kursi-kursi kosong. Saat ini sedang bersantai, tiba-tiba panggilan telepon berbunyi yang berada di dalam kamar. Ia segera mengambilnya dan memperhatikan nama yang ada di balik layar. Mas Bian, halo, ada apa? Marlin,
Aku cuma mau beritahu, akhirnya Ningrum diperbolehkan pulang. Jadi kamu harus menjenguknya ke sini, ucap Bian dari seberang sana. Syukurlah kalau Ningrum sudah pulang. Iya, nanti aku akan menjenguknya, kata Marlin. Setelah panggilan diakhiri, Marlin kembali duduk di ruang meja makan. Ia memperhatikan seluruh ruangan. Hawa lebih dingin ditambah suasana yang sudah sepi. Saat Ningrum sudah berada di rumah, itu kesempatan Marlin untuk kembali mempermainkan sahabatnya itu. Malam ini ia kembali memberikan sedikit irisan di kemaluan pelakor. Permainan kembali dimulai, Ningrum. Tepat pukul 10 malam, jam bertenteng cukup nyaring. Marlin bangkit dari pembaringannya dan ke dapur untuk menyalakan dupa dan kemenyan untuk dilakukan sebuah ritual menyantet pelakor. Ia membawa dupa dan beberapa benda lainnya, membuka pintu besi dan kembali berjalan di kegelapan malam yang begitu hening. Beberapa kali kaki mulus Marlin tergores dengan rerumputan yang tajam. Tak masalah, hanya tergores sedikit baginya. 1, 2, 3. Marlin menghitung jumlah benda yang ia tanam di antara sela bambu untuk memastikan jika tak ada yang hilang. Tak lupa, Marlin menggosokkan celana dalam Ningrum pada batang bambu. Baru kemudian ia mengiris-ngirisnya. Setelah membaca mantra sihir, lalu Marlin segera melakukannya. 1 irisan, 2 irisan, dan 3 irisan. Ia tertawa begitu menikmatinya. Mas, gatal, pekik Ningrum yang tiba-tiba merasakan gatal yang luar biasa di area kemaluannya. Gatal lagi? Tanya Bian dengan mata yang begitu mengantuk. Ia terbangun karena kaget mendengar Ningrum kesakitan. Padahal Ningrum sudah baikan. Bahkan mereka sudah tidur bersama. Ningrum langsung menjerit-jerit. Ia merasakan gatal dan perih. Kemaluannya terasa begitu sakit, seperti disayat-sayat. Mas, sakit, keluh Ningrum dengan sembari menjambak rambutnya sendiri. Sudah sayang, jangan menyakiti diri sendiri, kata Bian menghentikan tangan Ningrum pada rambutnya. Ningrum ingin sekali rasanya menggaruk kemaluannya yang gatal. Namun ia tak bisa, karena area intinya susah merasakan perih lebih dulu. Ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menjerit kesakitan. Tak ada yang bisa diperbuat oleh Bian ataupun Bu Lasmi. Mereka berdua hanya bisa menyaksikan Ningrum. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit lagi, Pak? Kasihan Bu Ningrum, kata Bu Lasmi. Ke rumah sakit lagi? Padahal baru sore tadi ia diperbolehkan pulang. Masa mau masuk lagi? Padahal beberapa hari di rumah sakit Ningrum terlihat baik-baik saja. Bahkan luka cacarnya sudah membaik, terang Bian. Terus bagaimana, Pak? Kalau cuma dilihat saja, ya kasihan Bu Ningrum, ucap Bu Lasmi memperhatikan Ningrum dengan wajah memerah dan keringat membasahi pakaiannya. Bian juga begitu pusing. Entah kenapa penyakit Ningrum menjadi-jadi. Bian pasrah begitu saja. Ia juga malas untuk kembali membawa istrinya pergi ke rumah sakit. Nanti juga berhenti sakitnya, Bi. Itu udah biasa, jawab Bian yang tengah memperhatikan Ningrum. Masa cuma dilihat begitu saja, Pak, kata Bi Lasmi lagi. Biarkan saja, Bi. Palingan sebentar lagi juga berhenti sakitnya. Sudah ya, Bi, saya ingin istirahat. Kalau mau temani Ningrum, silahkan saja, kata Bian meninggalkan kamar menuju kamar sebelah. Bi Lasmi menghela nafasnya. Beliau begitu merasa sangat kasihan pada Ningrum. Sedikit banyaknya beliau tahu jika penyakit yang dialami Ningrum bukan sakit biasa, melainkan terkena sihir atau santet dari seseorang. Melihat Ningrum yang terus merintih kesakitan, Bi Lasmi sangat merasa bersalah karena ia juga turut andil dalam masalah ini, karena telah membantu Marlin hanya karena iming-iming hadiah yang banyak. Sebenarnya beliau tak ingin bersangka buruk pada Marlin, tapi hati kecilnya terus-menerus berkata jika dalang ini semua adalah ulah Marlin. Bahkan beliau juga ikut-ikutan membantu, dan mudahnya beliau mengiyakan apa yang diperintahkan Marlin untuk mengambil kuku Ningrum. Entah buat apa kuku tersebut digunakan, tapi yang jelas tidak mungkin Marlin hanya untuk mengambilnya saja tanpa memperbuat kuku tersebut. Bu Lasmi memperhatikan Ningrum yang menangis, menahan sakit dan juga perih. Beliau mendekati Ningrum sambil memberi air putih. Minum dulu, Bu,
ucap Pilasmi menyodorkan sedotan. Ningrum menggelengkan kepalanya. Dengan mata yang basah, luka-luka di tubuhnya membuat Ningrum semakin tak bisa bergerak. Bahkan terkadang dirinya makan dan minum dengan keadaan tiduran. "Sedikit saja minum, Bu. Ini air putih hangat," kata Pilasmi lagi. Akhirnya, Ningrum meminum beberapa teguk air putih tersebut. Pilasmi tak berbuat apapun. Beliau hanya bisa mendengar rintihan dari majikan perempuannya itu. "Sakit banget, Bi," keluh Ningrum. "Di bagian bawah, Bu," tanya Pilasmi memastikan dan diiyakan oleh Ningrum. "Perih, sakit, seperti disayat-sayat," keluh Ningrum. "Kita ke rumah sakit lagi ya, Bu, biar Bibi beritahu Pak Pian," ucap Pilasmi hendak bangkit. Tanpa menunggu persetujuan Ningrum, Pilasmi langsung pergi ke kamar sebelah yang kini ditempati Pian. Beliau menggedor-gedor pintu kamar sembari memanggil tuannya yang tengah tertidur. "Maaf, permisi Pak. Sebaiknya Bu Ningrum harus dibawa ke rumah sakit. Lihatlah kondisinya," ucap Pilasmi yang tak tega melihat Ningrum terus meringis kesakitan. "Astaga, Bi, baru saya memejamkan mata sebentar. Saya juga capek bolak-balik rumah sakit," kata Pian emosi karena telah dibangunkan. Pian melangkahkan kakinya ke kamar Ningrum, berada diiringkan oleh Pilasmi. Tanpa diranjang berukuran besar itu, Ningrum menggeliat kesakitan dengan tubuh yang hanya ditutupi sehelai kain pun. Kondisi semakin buruk. Hampir berjam-jam ia menahan sakit tanpa diperdulikan oleh Pian. Bahkan Ningrum hampir bertelanjang, hanya tapih yang ia gunakan bahkan hampir terlepas. Tubuhnya sesekali mengejang dengan matanya yang terbalik, bahkan kedua kakinya terbuka lebar dengan cara mengangkang, menandakan ia kesakitan yang luar biasa pada inti kemaluannya. Hanya hembusan nafasnya yang keluar. Rintihan kesakitannya pun kian lirih terdengar bersamaan dengan hilangnya kesadaran. "Astagfirullahaladzim, Bu," pekik Pilasmi begitu panik. "Waduh, gimana ini Pak? Ningrum pingsan," kata Pilasmi lagi. "Ya sudah, kalau pingsan biarkan saja. Nanti juga sadar sendiri dengan rasa sakit yang hilang," jawab Pian dengan mudahnya tanpa memikirkan Ningrum. Pilasmi diam saja, seorang diri menemani Ningrum yang sudah hilang kesadaran. Beliau terus menemani Ningrum, sedangkan Pian kembali ke kamarnya untuk tidur. Bahkan ia sangat bersikap bodoh amat pada istrinya yang ia banggakan dulunya itu. Pilasmi memperhatikan tubuh Ningrum yang sudah beliau tutupi dengan kain dan juga selimut tebal. Tubuh cantiknya sangat berubah drastis. Bahkan wajahnya yang begitu cantik juga sudah tertutupi dengan bintik-bintik dan luka basah di area wajahnya. Pilasmi sudah begitu yakin jika Ningrum sedang terkena guna-guna, dan beliau semakin yakin jika penyakit Ningrum adalah ulah seseorang yang begitu sakit hati, dan tak lain itu adalah Marlin. Saat Pilasmi memikirkan tentang Marlin, tiba-tiba Ningrum sadar dengan sendirinya. Perempuan muda itu meminta air putih karena kehausan. "Ini Bu, minumannya," ucap Pilasmi menyodorkan gelas yang memakai sedotan. Walaupun Pilasmi juga ikut kesal kepada Ningrum yang menjadi pelakor dari sahabatnya, tapi beliau juga merasa begitu kasihan kepada wanita itu saat ini, bahkan tak berdaya lagi. "Sudah Bu?" tanya Pilasmi. Ningrum menganggukkan kepalanya. "Gimana Bu? Masih sakit?" "Sudah tidak lagi, Bi, tapi masih begitu perih," jawab Ningrum. "Sakitnya itu seperti disayat-sayat. Gimana Bu?" tanya Pilasmi memastikan. "Diiris-iris menggunakan benda tajam, Bi. Sedikit tapi begitu sakit menyayat-nyayat," jelas Ningrum, dan mampu membuat Pilasmi bergidik ngeri, sekaligus ikut merasa ngilu. "Apa kemaluan Ibu berdarah?" tanya Pilasmi. "Tidak tahu, Bi," jawab Ningrum, sedikit menyibak selimutnya, namun tidak ada percak darah sedikit pun. Namun hanya saja ia begitu merasakan kesakitan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya jika dijabarkan, jika tangan kalian tidak sengaja terkena pisau, bayangkan sejak begitu perih, dan ia begitu merasakan nikmatnya yang bisa dikatakan bagai diiris-iris berulang kali. "Awalnya memang begitu ya Bu?" tanya Pilasmi ingin lebih banyak tahu.
Jika sudah merasakan begitu gatal, maka saat itu juga rasanya menjadi perih dan sakit. Padahal saya tidak ada menggaruknya, tapi seakan luka. Terang Ningrum. Oh begitu ya Bu, mau saya bikinkan air jago khusus? Tanya Bu Lasmi menawarkan. Boleh Bi, jawab Ningrum ramah. Padahal Ningrum adalah perempuan yang begitu ramah pada siapapun. Ia juga mudah akrab dan bergaul pada seseorang yang baru ia kenal. Terkenal ramah dan juga pandai menempatkan diri, maka ia banyak disukai oleh siapapun. Bahkan jika bicara dengannya, maka tak akan pernah bosan. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.